Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun berada? Dari Solution TV Official Jati Bengkel Purwokerto, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi mobil yang tiba-tiba overheat di tengah jalan. Ya, jadi overheat yang di tengah jalan. Banyak dari kita yang tidak tahu, tiba-tiba didiamkan di bahu jalan, kita buka lalu kita siram air. Tahukah sahabat milenial, jika kita melakukan hal tersebut maka secara tidak langsung kita akan merusak pada mobil tersebut. So, bagaimana sih indikasinya dan bagaimana tips-tipsnya supaya terhindar dari kerusakan-kerusakan yang sangat fatal? Pada hari ini kita akan menerangkan satu demi satu ya. Pertama, hari ini kita akan bicara penanganannya, dan next kita akan berbicara pada sebuah episode yang lain tentang penyebab daripada overheat itu ya. Jadi bukan bicara akibat. Kalau akibat udah automatically pada overheat. Nah, yuk kita kembali ke topiknya. Terkadang kita saat melakukan perjalanan keluar kota, sahabat milenial, atau mungkin di mana ya, di dalam kota pun, setelah melakukan perjalanan tiba-tiba kok AC tidak dingin. Nah, mengapa AC tidak dingin? Karena pada mobil-mobil sekarang sudah diproteksi melalui sistem komputernya yang terletak pada ECU-nya ya. Jadi ECU-nya itu adalah electronic control unitnya, di mana jika terjadi segala sesuatu, sistem sensornya akan bekerja dan mengidentifikasikan untuk meraporkan pada sebuah kerja sistem yang lainnya. AC tiba-tiba tidak dingin, itu menjadi sebuah indikator bagi sahabat milenial, di mana tiba-tiba tanpa bau, tanpa suara, tiba-tiba AC-nya tidak dingin. AC tidak dingin, tiba-tiba tidak dingin di sini, saya garis bawahi terjadi dengan tiba-tiba. Artinya gini ya, bukan dari kita berangkat rada dingin terus lama-lama di jalan kok lama-lama dinginnya berkurang, berbeda ya. Kalau ini adalah tiba-tiba tidak dingin. Nah, tiba-tiba tidak dingin ini menjadi sebuah indikator pada mobil-mobil saat ini. Jika kita mengalami hal yang tersebut, maka langkah yang pertama yang kita lihat adalah temperatur. Temperatur pada indikator speedometer. Apakah temperatur itu biasanya dia akan ada gejala bahwa temperatur itu akan naik. Nah, yang kedua, jika mobil yang tidak memiliki indikator yang dilihat, biasanya dia akan memunculkan indikator berwarna kedipan warna merah. Jadi tiba-tiba ada lampu muncul warnanya merah. Klip dengan durasi sekian detik, dia akan memberikan simbol. Nah, jika hal itu terjadi, maka langkah yang tepat adalah yang pertama, kita segera membawa mobil kita, ya, yang kita kendarai, berbelok ke kiri ke arah bahu jalan, lalu kemudian kita buka di kap mesin, kita lihat kondisi AC nyala. Biasanya mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan extra fan, saat dia cut on, otomatis extra fan nyala. Jika dinyalakan AC extra fan tidak menyala, berarti salah satunya adalah efeknya akibat dari extra fan itu mati. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, lah kalau tiba-tiba temperatur sudah naik, langkah-langkah apa sih yang dilakukan? Kita tanpa berbicara mengenai tiba-tiba AC mati, ya kita lalui itu, tiba-tiba AC mati, kita lagi menggunakan kecepatan tinggi dan tiba-tiba push, keluarlah asap dari kap mesin. Nah, kalau langkah-langkah seperti itu, apa sih yang harus kita tangani? Yuk kita mundur dulu ke belakang. Tentang tadi masalah pengecekan masalah extra fan atau motor fan itu. Nah, ini ada hubungannya, tetapi kita akan melompat kepada tadi yang mengalami masalah tiba-tiba keluar asap putih dari kap mesin. Nah, jika mengalami hal seperti ini, kita segera mencari ke bahu jalan, ya, lalu kita buka kap mesin,
mesin kita matikan. Ingat ya, mesin kita matikan, kita buka dan kita diamkan. Saya ulangi, kita diamkan. Jadi berbeda konteks, beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah baru indikasi gejala, kita ke bahu jalan, nanti ada langkahnya, kita kembali ke topik yang tadi. Tetapi ini jika tiba-tiba mobil langsung keluar asapnya dari kap mesin, yang langkah pertama, kita langsung ke bahu jalan, kita parkir, kita buka kap mesinnya, dan kita nyari sumber air. Kita cari sumber air, kemudian saat kita mencari sumber air tersebut, mobil itu kita diamkan, kap mesin kita buka, ya, mesin dimatikan, lalu kemudian kita tunggu. Dan setelah kita nyari sumber air, persiapan sumber air itu bukan disiramkan ya, salah. Jika ada mobil yang tiba-tiba disiramkan, maka efeknya Anda siap-siap untuk menyiapkan dana yang lumayan besar untuk menangani masalah mobil sahabat milenial. Jadi langkah yang pertama, ya tadi setelah ke bahu jalan kita buka dan kita cari sumber air, kita buka, kita lihat posisi reservoir air. Reservoir airnya seperti apa? Jika dia tiba-tiba berbuih ya dan mendidih dan mengeluarkan asap dari sumber reservoirnya itu, maka kita buka. Tutup yang pertama adalah tutupnya reservoir, kita buka, kita diamkan. Hati-hati panas, selalu gunakan jika kita keadaan mendesak, selalu basahkan lap kanebo itu ya, yang lap bermerek kanebo yang seperti itu ya, mereknya kan kanebo ya. Jadi atau kain yang sudah dibasahi, kita buka pada posisi tutup reservoir. Reservoir ya, jadi di water tank reservoir itu khusus untuk yang radiator ya. Jadi kita buka di situ, kita diamkan sampai uap itu betul-betul biang asap itu, uap itu betul-betul hilang. Setelah itu setelah betul-betul kita hilang, masih tetap kondisi mesin mati, kemudian kita buka tutup radiatornya, bukan dibuka langsung ya. Saya ulangi, bukan dibuka langsung, tetapi dibuka secara perlahan. 10 derajat, tahan dengan menggunakan tangan kita, menggunakan kain atau kain yang basah itu, atau lap kanebo, istilahnya mereknya kanebo itu ya. Kita buka 10 derajat, kita lihat kalau dia masih menguap, tahan, biarkan dulu sampai uap itu habis. Kemudian kita buka lagi pelan-pelan ke 10 derajat lagi sampai uap itu habis kembali, dan kemudian kita buka habis. Nah, setelah kita buka, biasanya air pada radiator ada pada tampungan itu yang reservoir water tank tadi untuk radiator itu, biasanya airnya berkurang ya. Dan saat kita buka itu, kita juga perlu buka, kita lihat, perhatikan tutup radiator. Karena yang bisa terjadi juga, salah satu penyebabnya adalah dari tutup radiator itu. Tetapi kita kembali ke bahasan bagaimana penanganannya dulu, sebelum kita bicara penyebabnya sisi yang lain. Setelah dibuka tadi semuanya, langkah berikutnya adalah setelah kita tadi menyiapkan airnya ya, menyiapkan air untuk mengisi lagi ke arah radiator. Langkah berikutnya adalah menghidupkan mesin. Ingat, menghidupkan mesin. Lalu kemudian dengan kondisi ya, tutup radiator dibuka dan tutup water tank reservoirnya itu tetap dibuka. Nah, dengan dihidupkan, biasanya pada saat dihidupkan itu kondisi mesin sudah dingin. Nah, kemudian setelah kita hidupkan, isi air radiator itu tetap dengan tutup radiator terbuka tadi ya, tetap isi sampai penuh sirkulasi terus. Nah, kita sambil lihat dan hati-hati jika tiba-tiba terjadi terjadi buih sangat besar saat melakukan proses pengisian tadi dengan pelan-pelan. Ya, jadi kita ulangi lagi, saat mengisikan tadi dengan pelan-pelan, sehingga buih tadi adalah yang berasal dari efek kondensasi panas dan dingin di dalam radiator itu sudah cukup panas. Kalau disiram dengan air maka terjadi buih, apalagi di dalam sebuah bejana ya, kita anggap radiator itu adalah bejana. Jadi dalam proses itu kita tuang pelan-pelan. Setelah kita tuang pelan-pelan dan buih itu dia akan mengeluarkan dari tutupnya, itu akan mengeluarkan uap panas. Ya, jadi kita pelan-pelan uap panas kita biarkan. Lalu jika dia terjadi gejala penyemburan, maka kita matikan mesinnya. Kita matikan mesinnya, kita diamkan dulu dan hentikan juga pengisian airnya. Nah, mungkin sahabat milenial bertanya ya, kenapa sih kok dihentikan mesinnya?
ingat rumus waktu kita sekolah tentang pemuaian. Jadi kalau mesin panas tiba-tiba atau besi panas yang masih memiliki kalor tinggi dan kita tiba-tiba kita siram air, maka hasilnya maka besi itu akan menjadi melengkung. Nah, itu pun terjadi pada sistem mesin sahabat milenia. So, jangan begitu berasap atau mengeluarkan uap panas tadi langsung kita siram air dengan air dingin, jangan. Nanti akan yang terjadi adalah leaking pada cylinder head dan sisi-sisi yang lain. Yang efeknya bisa juga terjadi pencampuran air oli masuk ke dalam bercampur ke dalam sistem air radiatornya, olinya jadi air bercampur oli. Nah, dari langkah itu kemudian kita matikan, kita diamkan, kita hidupkan kembali, lalu kita isi lagi pelan-pelan sampai kondisi air itu akan menjadi tenang. Jadi saat begitu sudah kelihatan tenang, siram terus radiator dengan mesin hidup. Jadi selain mengisi air radiator tadi, radiator pun kita siram dengan mesin hidup ya. Kita ulangi, dengan mesin dihidupkan. Nah, setelah dianggap selesai dan mesin akan pada kondisi dingin tadi, kita tuang terus sampai luber ya, sampai luber dan keluar terus, maka kita tutup radiatornya, lalu kita isi reservoirnya. Lalu jika sahabat milenia tidak mengerti tentang dunia mechanical dan sudah melakukan hal yang tadi, maka saya dapat katakan sudah aman untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel terdekat bagi yang tidak ingin mempelajari tentang penyebabnya ya, kalau akibatnya sudah jelas. Jadi setelah selesai semua tadi, setelah diisi dan dianggap dingin semua dan reservoir diisi dan tidak terjadi buih tadi, maka biasanya AC akan kita hidupkan. Lalu AC kita hidupkan, biasanya AC akan kembali hidup ya. AC akan kembali hidup, namun jangan diteruskan jauh-jauh karena bisa terjadi banyak indikasi penyebab dari faktor overheat tadi. Nah, jadi setelah tadi selesai, kita tutup kap mesinnya, reservoirnya kita tutup semua, tutup radiator kita tutup semua dan dianggap dingin, maka kita hidupkan dan tadi AC-nya sudah kita hidupkan akan dingin lagi. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju bengkel terdekat dan konsultasikan untuk melakukan proses pengecekan. Karena di dalam pengecekan itu yang terjadi bisa juga mungkin dari tutup radiator, bisa dari termostat yang tidak membuka, atau bisa jadi dari motor fan yang menggunakan motor fan elektrik ya, motor fan elektrik, jadi yang menggunakan otomatis. Tetapi yang menggunakan masih proses manual biasanya adalah efek dari tutup radiator atau dari dari termostat yang tidak membuka atau dari water pump yang tidak berputar dengan baik. Jadi indikasi gejala panas yang pertama ya, saya kasih informasikan. Yang pertama adalah dari tutup radiator. Yang kedua, dari extra fan atau motor fan untuk mobil yang menggunakan otomatis sistem pendinginannya. Yang ketiga adalah kalau yang tidak menggunakan motor fan otomatis, biasanya yang adalah termostat. Atau yang keempat adalah water pump. Water pumpnya ini biasanya mengalami kebocoran pada sil-silnya atau dia macet tidak berputar. Itu adalah informasi penanganan untuk dapat melanjutkan perjalanan akibat efek panas atau overheat di perjalanan. Nah, penyebab-penyebabnya seperti apa detailnya dan bagaimana sih fungsi tutup radiator itu dan bagaimana kapan penggantiannya, saksikan terus di channelnya kita Solution TV Official dari Sejati Bengkel Purwokerto. Dan untuk yang suka membaca bisa lihat juga di kita di www.sejatibengkel.com. Thanks for watching and see you in the other video and bye-bye.